Halo semuanya, perkenalkan saya Aninda Dewi Aprilia dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 2B. Di sini aku bakalan ngejelasin apa aja sih yang kita dapat dari field trip. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan ada satu kawasan yang menggabungkan pertanian modern, peternakan, wisata edukasi, sampai penelitian dalam satu tempat? Nah, tempat seperti itu benar-benar ada loh, yaitu Jogja Agropark yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kawasan ini dikelola dan kenapa Jogja Agropark punya peran penting dalam pengembangan pertanian masa depan. Jogja Agropark merupakan kawasan pertanian terpadu. Jadi di sini bukan hanya ada sawah atau kebun saja, tetapi juga peternakan, perkebunan, pengolahan hasil panen, penelitian, tempat belajar, bahkan wisata. Bisa dibilang kawasan ini menjadi contoh bagaimana pertanian bisa dikembangkan secara modern dan lebih menarik. Lokasinya berada di Kulon Progo, wilayah yang punya lahan pertanian cukup luas dan potensi alam yang baik. Karena itulah daerah ini dianggap cocok untuk pengembangan kawasan seperti Jogja Agropark. Kalau dilihat dari sisi kelembagaan, kawasan ini tidak hanya mengandalkan struktur organisasi, tapi juga nilai-nilai penting. Misalnya, kemandirian pangan, inovasi pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi tujuan utamanya bukan sekedar produksi, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang. Selain itu, pengelolaannya cukup teratur. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Dengan begitu, pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pola interaksi di Jogja Agropark juga menarik karena bersifat kolaboratif. Pengelola bekerja sama dengan peneliti, tenaga lapang, dan staf lainnya. Sementara dengan pihak luar, mereka bermitra dengan petani, perguruan tinggi, UMKM, investor, dan masyarakat sekitar. Bentuk kerjasamanya bisa berupa pelatihan, pendampingan, riset, hingga pemasaran hasil pertanian. Untuk kepemimpinan, gaya yang diterapkan cenderung partisipatif. Artinya, pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mengajak semua pihak terlibat, mendengar masukan, dan mendorong inovasi. Ini penting karena kawasan seperti ini membutuhkan kerjasama dari banyak unsur. Tentu saja, agar organisasi berjalan baik, ada beberapa hal yang menjadi penopang utama, misalnya sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, pendanaan, teknologi modern, jaringan kemitraan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya tetap ada tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran dan koordinasi antar instansi yang belum maksimal. Kalau tidak segera diatasi, hal ini bisa menghambat perkembangan kawasan. Meski begitu, tingkat partisipasi dari berbagai pihak sudah cukup baik. Pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat ikut dilibatkan dalam penyusunan program. Ini menunjukkan bahwa pengembangan pertanian modern memang membutuhkan kerjasama bersama. Dukungan pemerintah juga cukup besar, mulai dari penyediaan lahan, bantuan dana, pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, pendampingan teknis, hingga promosi investasi. Semua ini menjadi modal penting agar kawasan ini terus berkembang. Kedepannya, Jogja Agropark diharapkan bisa menjadi pusat inovasi pertanian modern yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjadi tempat wisata edukasi unggulan. Bahkan, kawasan ini juga berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Jadi, Jogja Agropark bukan hanya tentang pertanian, tetapi tentang bagaimana pertanian bisa maju, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. 2, 3.